Para hadirin hadirat sekalian, dengan pengertian hal dan syurut ini maka kurang dipelajari atau diamalkan oleh umat Islam dewasa ini, sehingga nafsunya dia tidak dapat mengalahkan nafsu amarah, tidak dapat memperbaiki nafsu lawamah untuk mencapai nafsu mutmainnah. Maka inilah perlu digagas ilmu pengkajian tauhid tasawuf. Para hadirin hadirat sekalian, tauhid tasawuf ialah satu ilmu untuk memperbaiki nafsu. Tadi tasawuf ilmu untuk memperbaiki nafsu. Jadi yang penggagasnya adalah para wali-wali Allah, bagaimana memperbaiki nafsu. Makanya pada akhirnya yang penggagasnya saya, yaitu untuk bagaimana kita memperbaiki. Kalau untuk memperbaiki amal itu semua mampu, tapi amal kalau tidak terletak pada nafsu yang baik, amal itu tidak akan baik. Akidah juga, kalau tidak terletak pada nafsu yang baik, maka akidah itu tidak baik. Maka nafsu ini ada mempunyai tingkatan-tingkatan. Dari nafsu amarah kita tingkatkan kepada nafsu lawamah. Nafsu amarah ini dia hanya condong kepada dunianya, karena nafsu amarah ini mengikut tabiat tubuh. Tabiat tubuh ini makan, minum, tidur, kemudian dekat dengan perempuan, suami di rumah, itu tabiat apa namanya? Tabiat tubuh. Itu bagi orang yang nafsu amarah. Dia kurang untuk dapat melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Sering tinggal salat, atau salat ada tapi salatnya cepat-cepat, tidak hudur hati kepada Allah. Jadi ditingkatkan itu, supaya nafsu amarah meningkat kepada nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah ini kepada yang baik, dia juga artinya berkemauan, kepada yang jelek juga berkemauan. Maknanya dia itu mengingat Allah juga ada, tapi menyebut aib orang juga ada. Jadi maknanya, artinya dia yang jelek ada, yang buruk ada. Ini tidak ada nafsu lawamah di sini, tidak ada. Baik semua, kemudian ada istilahnya nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ini orang yang telah dapat bisikan-bisikan daripada malaikat, dengan makna telah terlihat dia apa-apa yang akan dilakukan. Dia telah terlihat untuk menjaga apa kewajiban-kewajiban yang akan dilakukannya, baik kewajiban terhadap Allah, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Dia sudah sadar dalam ucapan dan perkataan, dan dia telah terlihat mau untuk membantu teman-temannya, tapi masih agak berat, karena pada nafsu mulhamah ini artinya waswas masih sedikit lagi tinggal, belum dapat untuk menghilangkan anania. Pamannya pada pagi hari orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi bangkit dari tempat tidur ini sudah mulai bangkit, tapi untuk pergi ke sumur itu masih ibu-ibu yang tamat, agak berat dilakukannya juga. Nah, pergi ke masjid dia juga, tapi telah agak berat masih dalam melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Dia tahu itu satu kewajiban, dia tahu dia akan mendapat ridha Allah kalau melaksanakan perintahnya. Ini nafsu apa namanya? Nafsu mulhamah. Tapi ini sudah mulai bagus. Kemudian kita akan tingkatkan lagi kepada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini
orang telah hilang waswas. Maknanya keraguannya untuk masa depan, baik mengenai rezeki, mengenai benci orang, sayang orang, itu tidak teringat lagi. Dia yakin itu Allah memeliharanya. Dia telah dapat berakhlak yang baik. Dia telah mudah untuk melakukan taat, telah mudah untuk meninggalkan maksiat, ya larangan-larangan Allah. Ini nafsu mutmainnah. Tadi nafsu mutmainnah lah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita sudah dapat bernafsu mutmainnah di dalam kitab tasawuf, kita sudah menjadi wali Allah, wali am. Wali, makna wali dekat, orang disayangi Allah. Jadi paling kurang kita harus dapat bernafsu mutmainnah. Jadi bagaimana kita mendapat nafsu mutmainnah ini? Adalah dengan kita berzikir. Jadi kalau pada hari turuk orang bertarekat, dia dapat bermurakabah ma'iyah. Murakabah ma'iyah, kerlingan hatinya ada, dijamin Allah, dekat dengan Allah. Tadi dia telah dapat cahaya Allah. Kemudian dia selalu menantikan bantuan pertolongan dari Allah. Ini makanya ahli-ahli turuk membuat suluk. Kamu pelajaran kamu suluk sudah sampai mana? Gitu. Oh, saya baru suluk saya murakabah hadiatul af'al. Itu untuk mendapatkan nafsu mulhamah. Oh, saya sudah suluk murakabah ma'iyah, tapi benar di bawah pembimbingan mursyid. Dia sudah dapat bernafsu mutmainnah. Kemudian kalau bisa Anda naik lagi kepada nafsu radia, itu telah mulai hilang anania, keakuan, tidak terlihat lagi keakuan. Tidak lagi dia lihat kemauannya, dia melihat kemauan Allah. Kemauan Allah itu yang dia lihat. Dia tidak ada berkemauan, dia kemauan Allah, karena keakuannya sudah hilang. Jadi itu orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Sudah hilang wujud dirinya. Kalau dia dapat lagi nafsu mardiyah, itu dia telah terlihat syu'unda, telah terlihat tajali keberadaan Allah. Keberadaan Allah ini pada dirinya dan pada alam semesta. Jadi kalau dia naik kepada nafsu kamilah, yaitu i'tibadnya hanya zat semata-mata, yang lain panas, hilang di dalam wujudnya Allah. Jadi tingkat-tingkat nafsu, supaya nafsu ini bila mana baik, maka akan dahilah apa yang kita lakukan di dalam segi ibadah cepat diterima oleh Allah. Kalau nafsu kita baik, kita salat kita cepat diterima Allah. Kita bersedekah cepat diterima Allah. Kita kawin, maka istri kita sayang kepada kita. Sayang. Kalau suami kita sayang kepada kita, maka kita sudah tidak lagi terlihat untuk mencari keuntungan diri, maksud diri, sudah hilang wujud diri, hanya wujud Allah. Hanya kita melakukan dengan Allah, tidak dengan diri.